Ya memang untuk saham-saham IPO ini kebanyakan ya investor masuk karena harapannya bahwa di beberapa hari pertama IPO itu akan memberikan return yang bagus. Tapi untuk memperoleh saham seperti itu tentunya kita harus kenali dulu ya karakteristik saham-saham IPO yang selama ini selalu mencatatkan kenaikan signifikan ya di awal-awal IPO, karena ada beberapa ciri tertentu ya yang itu biasanya bisa jadi indikator apakah suatu saham IPO itu akan mengalami kenaikan cukup signifikan apa tidak gitu. Mhm. Baik, kemudian kalau, poin-poin nih yang perlu kita lihat dan benar-benar perhatiin ketika ketika kita mencari saham IPO itu ciri-cirinya apa aja ya? Ya, kalau untuk yang saham-saham IPO yang kemungkinan berpotensi naik cukup tinggi ya di awal-awal IPO, itu biasanya yang paling ciri yang paling signifikan adalah terkait dengan jumlah saham yang di IPO-kan ya. Jadi kalau semakin sedikit jumlah saham yang di IPO-kan, itu kecenderungannya itu akan ada kenaikan yang cukup signifikan, bahkan biasanya bertahan cukup lama. Dan selain itu juga untuk saham-saham yang seperti itu biasanya nanti akan diikuti oleh aksi korporasi yang lain. Jadi di awal itu hanya semacam kayak strategic IPO gitu. Jadi hanya semacam langkah formal aja untuk langkah selanjutnya, dan itu biasanya diikuti oleh kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian dari jenis perusahaan juga selama ini memang saham-saham yang IPO dan mengalami kenaikan cukup signifikan adalah saham-saham yang boleh dibilang non BUMN ya. Jadi kalau misalnya BUMN jarang sekali misalnya di awal-awal IPO itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan Mhm. gitu. Itu setidaknya beberapa hal ya yang mungkin bisa menjadi indikator kira-kira ini sahamnya akan mengalami kenaikan apa tidak gitu. Baik, kalau dilihat dari prospektusnya sendiri ini seperti apa Mas Mino? Cara membaca prospektus calon emiten yang ingin IPO supaya Sobat Cuan nggak sampai salah pilih nih, poin-poin mana sih yang sebenarnya perlu dicermati? Ya, tentunya kalau untuk membaca prospektus yang paling penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan laporan keuangannya ya. Walaupun biasanya laporan keuangannya cukup terbatas, bisa rata-rata histori mungkin hanya 2 atau 3 tahun ya. Dan uh, memang itu agak susah ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah simpelnya adalah apakah pendapatan misalnya pendapatan dari perseroan itu terus bertumbuh atau dan laba bersihnya juga begitu gitu. Itu salah satu indikator yang mungkin paling perlu diperhatikan untuk di sisi laporan keuangannya gitu. Mhm. Mas Mino, ini yang menarik yang mana sih, kan paling enggak ada 10 nih ya yang sudah terdata dan bahkan ini ada yang akan memberikan waran begitu ya. Biasanya kan kalau kasih waran ini atau pemanis ini biasanya bikin emitennya ketika IPO langsung melesat arah gitu ya. Ini pendapat Mas Mino sendiri yang mana nih yang menarik? Ya, sebenarnya kalau untuk saat ini ya yang menarik tentunya tadi ya tidak terlepas dari saham sektor teknologi, karena uh, sektor ini saat ini boleh dibilang menjadi primadona di market ya. Apa namanya masih menjadi sesuatu yang diharapkan terus berkembang ya. Nah, uh, kalau untuk tadi ya untuk saham-saham yang IPO sebenarnya kalau kalau saya sendiri lebih cenderung tergantung dari jumlah saham yang di IPO kan ya, karena kalau investor atau trader yang beli saham IPO tentunya harapannya adalah return yang tinggi dalam jangka pendek gitu. Jadi kalau misalnya jumlahnya terlalu misalnya saham yang di IPO kan itu terlalu banyak, itu biasanya potensinya akan semakin rendah gitu. Jadi kalau dari secara sektor sendiri memang saat ini yang cukup menarik dan cukup banyak diminati adalah saham sektor teknologi ya. Walaupun saham-saham sektor lain misalnya kayak sektor energi, kemudian sektor bahan baku juga cukup menarik, di mana kedua sektor ini akan sangat berkorelasi positif terhadap proses pemulihan ekonomi gitu.
Baik. Paling enggak ini ya di slide pertama kita lihat emiten GPSO yang akan melantai 6 September, sektornya teknologi dan RUNS ya atau RUNS. Ini sektor teknologi juga 8 September. Besok ini ada HICE ya, transportasi dan logistik yang akan melantai di bursa. Di halaman selanjutnya kita juga melihat ada emiten-emiten dari bahan baku, transportasi logistik, konsumer, primer dan juga kesehatan ini yang juga akan melantai di Bursa Efek Indonesia banyak di tanggal 8 September hingga 9 September 2021. Nah, kalau melihat emiten-emiten ini yang mana nih yang menarik Mas Mino? Ya, itu saya kalau pertanyaannya emiten yang mana, karena ini kan prospektusnya juga saya belum baca semua. Jadi tapi tadi ya, setidaknya saat ini memang yang cukup menarik adalah saham-saham sektor teknologi ya. Kalau dari sisi sentimen lain, misalnya sektor energi, kemudian bahan baku juga karena harga komoditas mengalami kenaikan, ini menjadikan sektor ini juga cukup menarik, Mas Wiguna. Tapi kalau dari sisi prospeknya seperti apa nih Mas Mino? Karena kan kita lihat sektor teknologi yang tadi disebutin sama Mas Mino ini ke depannya dikatakan akan banyak nih diburu oleh para investor karena prospeknya akan berkembang ke depannya. Nah, ini seperti apa sih memilih-milih? Karena kita kan melihat ada ketegasan begitu ya. Ini faktor global juga dari China yang kemudian untuk perusahaan-perusahaan teknologi dan insentif dari Bursa Efek Indonesia bagi perusahaan yang ingin IPO begitu. Ya, memang ini saham teknologi yang saat ini cukup digemari ya, karena memang prospeknya kan masih cukup panjang ya, karena saat ini kan boleh dibilang perkembangan sektor teknologi di Indonesia itu baru dalam tahap awal. Tentunya dalam memilih saham yang mempunyai prospek yang baik ya, kita harus benar-benar teliti ketika kita membaca prospektus dari emiten yang bersangkutan. Dan tidak lupa juga kita juga harus harus tahu juga kira-kira ini secara valuasi udah mahal atau belum. Mungkin seperti itu sih terkait dengan saham-saham teknologi. Terkait dengan money management sendiri, tipsnya seperti apa nih untuk saham-saham di sektor teknologi? Apakah boleh begitu Sobat Cuan kemudian HK gitu ya atau all in di saham teknologi? Karena kan biasanya kalau habis IPO itu memang saham-saham IPO biasanya terbang begitu. Ya, kalau saya sendiri tidak terlalu menyarankan kita ngejar di pasar sekunder ya, artinya ketika udah listing. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau beli saham IPO itu di saat proses dari awal ya. Jadi kita pesan dari penjamin emisinya. Jadi kalau kita dapat syukur, kalau tidak ya memang bukan rezeki kita. Tapi kalau misalnya kita terlalu maksa, misalnya kita ambil di pasar sekunder ya, artinya udah IPO, itu memang resikonya adalah kita nanti justru kebagian ruginya ya, karena itu tadi kalau misalnya udah ya risikonya begitulah kayak saham-saham teknologi sebelumnya gitu.